Sobat Meong, ketemu lagi dengan aku Via di channel Mandi Kucing. Kali ini aku mau main ke tempat seorang tokoh dunia perkucingan yang sudah lama banget ada di Balikpapan. Nah, kita ke sana yuk sekarang. Stay tune terus di perjalanan aku menuju ke sana. Bye bye. Ketemu lagi dengan saya Pia dari channel Mandi Kucing. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya di kala pandemi ini. Nah, sekarang kita lagi seperti biasanya kan, pasti ada ulasan tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan komunitas meong atau apapun sesuatu yang berkaitan dengan kucing. Kali ini kita akan kedatangan tamu agung ya. Nah, tamu ini siapa sih? Ini aku kasih tahu dulu ya rahasianya. Ini adalah seorang perempuan cantik ya. Dan beliau ini dikenal orang lama di dunia perkucingan ya. Nah, siapa dia? Tapi sebelumnya kita jangan lupa dulu like, comment, dan subscribe, juga share ke semua media sosial yang kalian. Kita kenalan dulu nih sama cewek di samping aku ini. Ini kenalan namanya Mbak Tuti Iskandar. Halo teman-teman Mandi Kucing. Panggilnya apa sih? Sobat Mandi Kucing atau Sobat Meong? Sobat Meong. Hai Sobat Meong. Berhubung kita udah melakukan protokol kesehatan dan kita sudah antigen tadi ya, antigen. Boleh buka maskernya. Biar nggak pengap ya. Halo Sobat Meong, seneng deh bisa ketemu sama Mbak Via juga. Oke, ini aku makasih banyak loh ya udah dikasih waktu buat apa ya untuk isi kontennya kita nih. Iya. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya. Mbak Tuti ini adalah pemilik daripada pet shopnya Princess Kitty ya Mbak ya? Iya betul. Selain dia pemilik dari Princess Kitty, dia juga pendiri dari komunitas apa Mbak namanya Mbak? Lebih ke klub ya? Klub. Klub saya itu namanya Borneo Cat Fanciers Indonesia. Oke. Nah, mari kita gali dulu ya teman-teman ya. Pertamanya itu kenapa bikin klub itu dan asal mulanya nama itu dari mana sih Mbak? Asal mulanya itu dahulu kala 20 tahun yang lalu gitu kan. Saya mulai suka dengan kucing dan join dengan apapun komunitas yang ada di sini gitu. Nah, terus tahun 2010 saya mulai aktif di CFA, Cat Fanciers Association, yang berpusat di Ohio. Oke. Nah, jadi saya join di situ dari 2010 dan saya buat show pertama di sini 2011. Itu show internasional pertama di Indonesia yang dilaksanakan di luar Jakarta. Untuk CFA. Di Balikpapan posisinya? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Setelah kita ada di Balikpapan, baru ada Bandung mulai bikin juga. Jadi sekarang tuh udah se-Indonesia ya bikinnya? Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi CFA itu adalah organisasi dunia yang lumayan sudah tua dari tahun 1906 dan dia beranggotakan membernya itu klub-klub dari seluruh dunia. Gitu. Jadi membernya itu klub-klub. Member dari klub-klub adalah breeder-breeder atau catry-catry gitu. Nah, jadi
salah satunya di Indonesia itu sekarang ada 3 klub yang ada di Indonesia, termasuk Borneo Cat Fanciers Indonesia. Oke. Jadi ada Java Velin, ada Champ of the Champ, dan ada Borneo Cat Fanciers Indonesia untuk member klub CFA. Nih buat teman-teman semua, pasti siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Tuti Iskandar ya, dengan semua event-eventnya ya kan, dan juri-jurinya wow ya kan, banyak jurinya dari internasional ya, nggak main-main ini. Nah terus event-event apa aja sih Mbak yang udah dibikin? Kalau untuk di perkucingan yang pasti cat show dan seminar-seminar gitu, belajar bareng. Dan sekarang saya sih lebih ke mensupport teman-teman, terutama yang di daerah-daerah, untuk komunitas-komunitas atau organizer-organizer yang lagi belajar. Jadi saya support mereka, kayak di Makassar ada IPK, Manado ada komunitas juga gitu yang mau bikin show. Terus dan di beberapa kota lain lah, termasuk Samarinda juga, Balikpapan. Tapi banyak di Balikpapan, banyak juga ya event yang udah dibuat ya. Di Balikpapan ya, saya terakhir CFA internasional itu di Balikpapan 5 ring. Di sini di Iwok Pentas City. Oh di sini. Kita ngadain 5 ring, jurinya itu ada dari ada Rod Yuran dari Australia, ada Daryl yang sekarang jadi presiden CFA. Kemudian itu dari Amerika. Terus ada juga juri dari Jepang. Dan beberapa juri yang lainnya juga. Tuh kan, bener Seru kan, sih, Mbak. jurinya Dan internasional semua. Lebih seru lagi itu sebenarnya kalau CFA itu pesertanya, eksibiternya. Karena eksibiternya itu bukan cuma dari Indonesia. Biasanya negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Hong Kong, itu mereka pasti datang. China. Oh datang ke sini juga? Datang. Oh luar biasa ya. Ayo semua teman-teman juga boleh ikutan ya. Itu kriterianya apa nih Mbak? Kriteria yang pasti sama seperti show pada umumnya, fun show. Tapi kalau untuk internasional pasti ada lebih, setiap organisasi pasti punya punya rules sendiri-sendiri. Nah kalau khusus CFA yang paling penting seperti housepad itu kita mintanya sih udah di neuter, udah di steril atau dikebiri. Oh jadi ada spesifikasi tertentu ya yang harus ikut ini. Dan harus kelas register. itu ada di kelas house of pet. Nah untuk di kelas house of pet itu mereka juga sama seperti kucing-kucing pedigree itu, mereka bisa punya title. Jadi dalam satu season dari April sampai Mei tahun depannya itu satu season itu mereka bisa kumpulin poin untuk mendapatkan title-nya. Gitu. Nah kebetulan kayaknya Mbak Tuti ini juga sebagai seorang juri juga ya, kadang-kadang. Pokoknya semuanya ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan dunia cat fancy, saya sih selalu excited ya dari dulu. Entah misalnya seminar-seminar atau seminar dimanapun, saya pasti datang. Nggak doyan atau gimana ya? Sekalian jalan-jalan. Oh iya bener, ini kayaknya sekalian jalan-jalan. Nah ini yang paling deket nih jadwalnya apa nih? Event apa nih? Kalau yang paling dekat ini saya tanggal 7 Maret itu di Bali, itu cat show. Kemudian di Surabaya tanggal 21 Maret, tanggal 28 Maret di Jogja, tanggal 4 April di Samarinda, kemudian 11 April di Manado. Oh, oke. Tapi lagi musim pandemi gini tetap running ya itunya ya, eventnya? Kalau contoh seperti yang Bali itu adalah acara terpending dari tahun lalu. Dan sebenarnya tahun lalu tuh udah full 1 tahun, itu udah full. Tapi karena ada pandemi ini, jadi ada beberapa yang terpending, ada yang beberapa lagi memang masih di reschedule, ada beberapa yang memang acara baru, event-event baru. Oh, event baru, oke. Ini berarti yang ya kemarin sempat ada yang di Samarinda, sempat ini ya? Samarinda iya. Di pending ya? Iya, jadi kita untuk event-event di tahun ini memang kita nggak bisa tidak bisa berharap semua on time. Jadi
kadang seperti yang di Samarinda itu kan event dari BCR. Mm-mm. Samarinda itu, jadi kita melihat situasi juga, situasi tidak memungkinkan ya kita tidak paksa. Oke. Seperti insya Allah bulan Juli kita juga ada di Jakarta. Kalau misalnya sesuai dengan rencana, insya Allah sih maunya ngadainnya NCFA internasional, insya Allah. Kalau sesuai dengan rencana lancar. Ya mudah-mudahan semua sudah berjalan lebih baik dari sekarang ya. Terus Mbak, aku pengen tahu nih, kalau Mbak sendiri punya kucing ada berapa nih di rumah nih? Kan penggemar kucingnya kan pasti kan banyak nih kayaknya nih. Kalau banyak itu waktu tahun-tahun awal tuh banyak. Kalau sekarang saya lebih ke memaintain yang ada, karena saya untuk sementara saya tidak breeding. Jadi di ruang kucing saya ada sekitar 15. Wow. Di rumah saya ada 1. Jadi 1, karena kalau 2 nanti bulunya kemana-mana. Jadi di tempat kucingnya ada Kucing bulu panjang kan gitu ya. Ada 2 itu sudah lumayan ini. Jadi harus ekstra. Itu kesayangan banget ya berarti ya, yang 1 itu. Iya. Boleh tahu nih siapa namanya ya? Namanya Maro. Oh, Maro. Dia umurnya udah berapa, Mbak? Berapa tahun ya? Sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Jadi kalau kita mau keluar kota itu sama seperti biasanya kalau misalnya kita ada show di luar kota atau di luar negeri, itu biasanya kita satu tim bareng teman-teman dari Indonesia semua. Ya itu mereka tuh sudah bawanya kayak bawa anak bayi. Ini nanti dibawa, Kak? 1 koper buat kucingnya. Oh, jangan-jangan di pesawat kursinya sebelahan ya kan? Khusus buat kucingnya. Sayang ya di sini belum bisa ya. Kalau di luar negeri udah bisa. Ya itu. Kecuali pakai private jet ya. Boleh bebas. Syahrini. Terus ini kan kalau selama ngadain event-event kucing ini ya, pengalaman apa sih yang paling berkesan yang sampai sekarang nggak bisa lupa? Pengalaman berkesan pasti setiap acara itu punya cerita masing-masing ya, cerita sendiri-sendiri. Ya dari tempatnya yang bagus gitu, atau dari yang kita juga pernah waktu itu satu tim dari Jakarta rame-rame itu ada sekitar 10 apa 15 orang gitu ya. Satu tim itu teman-teman pas kucing udah masuk semua ke pesawat udah rapi, kita di lounge di ruang tunggu. Ternyata itu mau show di Hong Kong atau di Malaysia kalau nggak salah. Dan ternyata pesawatnya harus di schedule itu kita dari jam 10 pagi di schedule ke jam 5 sore. Kasian juga kucingnya. Cuman orang yang kucingnya juga kasian. Jadi itu mereka heboh tuh teman-teman tuh ya ngurusin kucingnya. Iya kan Gitu. mereka kelamaan kan pasti otomatis. Iya. Salah satu juga yang berkesan itu waktu Asia Show di Hong Kong. Nah itu pesertanya ada sekitar 500 kucing. Oh banyak banget ya? Iya banyak banget. Dan World Show juga ya. Kalau misalnya kita datang di World Show itu sebenarnya waktu itu jadwal World Show itu sekitar bulan November ya. Oktober. Nah sebenarnya sekitar bulan Oktober. Ini sih yang sangat saya sayangkan sih waktu itu. Harusnya Oktober 2020 itu ada World Show di Amerika. Dan setelah itu ada show juga di Jepang. Nah harusnya saya ke sana, tapi karena pandemi jadinya sempat cancel. Oh, tapi belum sampai sekarang belum ada. Masih terpending acaranya. Oh, masih ke pending. Karena kalau juri-juri CFA kan kebanyakan udah sepuh ya Mbak. Jadi mereka sangat-sangat menjaga untuk perjalanan jauh. Jadi ya memang agak terkendala dengan itu juga. Belum ada yang berani berangkat. Resiko juga ya. Resiko masih tinggi. Terus selain itu ya teman-teman, ternyata Mbak Tuti ini dia punya YouTube channel juga ya. Ada. Nah sekarang kita ulas nih ya kan YouTube channelnya. Ini namanya Kata Kucing. Nah kenapa di Kata Kucing? Kata Kucing itu jadi semua yang berkaitan dengan dunia kucing, dunia cat fancy. Entah dari eventnya, entah dari komunitas, organisasi, sampai jalan-jalan kulineran kan biasanya ya teman-teman kucing kan ya suka kulineran. Jadi sampai sebenarnya saya udah banyak janjian sama teman-teman
sebelum pandemi kan. Mm-mm. Oh iya, nanti kita kulineran ke sini gitu, kita bikin vlog apa gitu. Mm-mm. Kedepannya mungkin seperti itu. Jadi tujuan dari bikin ininya tuh apa nih? Visi misinya dari bikin Ini proyek pandemi ya. bener. Karena waktu itu kan kita sangat ini ya, ya semua orang mungkin begitu ya, semua orang bingung ini mau ngapain gitu kan. Apalagi kita yang biasa aktif, beraktivitas, kayaknya kalau diem itu nggak bisa. Jadi akhirnya dari teman-teman kita live IG bareng, join sama teman. Saya di sini host 1, host 2-nya bareng dengan Astri waktu itu di Jakarta. Jadi kita bikin live Instagram gitu. Terus bikin apa namanya? Join dengan teman-teman juga yang udah duluan punya YouTube channel gitu kan. Seperti ada Merus juga. Dan seru sih, akhirnya udahlah bikin aja kata kucing. Tapi lucu loh, nanti nonton juga pokoknya kata kucing. Aku juga kemarin agak berapa apa udah nonton sih, udah nonton beberapa lucu juga sih. Terus Mbak nih ya, ada rahasia ya kan, selain daripada kegiatan perkucingan ini ternyata Mbak Tuti ini doyan nyanyi, bener nggak? Itu juga waktu pandemi itu ya jadi. Suaranya bagus loh, apa kita suruh nyanyi aja? Jadi itu saya yang ibaratnya cuma iseng-iseng gitu, bukan, saya nggak pernah suka belanja online. Jadi akhirnya karena masih di rumah, akhirnya belanja peralatan jadi udah kayak studio rekaman di rumah. Jadi komplit. Sudah lengkap. Udah ada mic, udah ada ini, udah lengkap lah pokoknya. Oh jadi Tinggal produsernya aja. bener. Produser siapa produser? Yang mau. Tinggal Pak produser Ini artisnya nih. Tapi suaranya bagus loh Mbak, ya kan? Alhamdulillah, makasih banyak ya. Iya, siapa tahu nanti mau nyanyi sebentar lagi. Kita main simul aja. Iya, bener. Duet nih kayaknya nih ya kan? Mandi kucing sama kata kucing. Iya. Apapun itu pokoknya kalau buat dunia kucing tuh pasti seru deh. Iya. Terus Mbak balik lagi ke dunia kucing ya kan? Visi misinya Borneo Cat Fancier nih apa sih, pengen ke depannya tuh apa yang planningnya Mbak buat grupnya Mbaknya? Kalau untuk klub, yang pasti kita sih lebih concern ke ini ya, ke apa namanya, untuk supaya lebih baik lagi untuk di event-event CFA show-nya. Kemudian juga lebih mengedukasi teman-teman, komunitas-komunitas yang ada di beberapa kota yang kita harus edukasi lagi untuk CFA. Mereka senang, seperti di Makassar itu cat lovers-nya itu sangat luas banget, Mbak. Berapa kali lipatnya Balikpapan itu. Oh di Makassar. Luar biasa di sana itu, dan mereka tuh komunitasnya banyak dan seru-seru gitu. Seru-seru, mereka kumpul setiap minggu. Entah cuma duduk-duduk aja atau sharing-sharing atau mereka bikin rabies gratis gitu kan. Okay. Dan biasanya itu saya mengedukasi teman-teman yang dari daerah-daerah yang memang berminat untuk lebih serius gitu, pengen jadi breeder, terutama CFA ya, pengen jadi catering CFA gitu. Jadi sebenarnya di sana lebih aktif ya. Mengenalkan. Sekarang sih saya lebih mensupport komunitas-komunitas yang ada di daerah gitu. Oke. Nah, kalau misalkan boleh tahu kira-kira nih pesan-pesan nih ya kan buat teman-teman semua cat lovers ya kan. Apa yang pengen Mbak sampaikan ke mereka? Kalau misalnya kalian tetap memandang kucing itu sebagai hobi, dan ya harus stay di situ, harus sebagai hobi. Jadi kalaupun mau jadi breeder, mau jadi apapun di dunia kucing, mau jadi apa namanya, seperti saya di CFA, saya klub juga, saya master klub juga gitu. Apapun yang kita lakukan harus enjoy, harus happy, karena ya
itu hobi. Kalaupun misalnya menjadi breeder, diseriusin tetap harus sebagai hobi, dan hobi itu harus bikin happy, ya kan? Benar. Once itu nggak bikin happy, out lah. Nanti Kalau akhirnya ada di situ kalau nggak bikin happy. akhirnya malah jadi nggak maksimal ya apapun yang dikerjain ya. Makanya saya selalu menggabungkan antara, jadi kalau pengen keluar kota ada event apa ya di sana gitu, misalnya oh ada ini nih, ada seminar CFA di mana gitu, ya udah sekalian kita pergi, sekalian jalan-jalan gitu kan senang. Benar. Oke deh, Mbak Tuti, makasih banyak ya atas kesempatannya nih buat channel Mandi Kucing ya kan, di sela-sela waktunya. Besok udah mau flight lagi ya? Besok iya, besok mau ke Bali. Oh besok ke Bali, ikut Iya, dong, boleh nggak? Ayo. Nempel di koper ya. Ya udah, Pak, pokoknya makasih banyak udah dikasih waktu buat Sama-sama, Mbak interview Fia. ya Nanti kan. kalau dikata kucing ya. Iya, oke. Jadi kamu digantian kayaknya aku ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. See you, bye-bye. Hai Mbak, Mbak lagi apa ini? Oh ini ya, apa nanti untuk kasih makan kucing jalanan gitu ya Mbak ya? Oh iya, mereka tuh punya rumah singgah. Nah kita nanti belum pernah, aku juga belum pernah main ke sana loh teman-temannya. Jadi mereka, Mbak, di rumah singgah itu ada apa? Kucing sakit. Terus apa lagi? Oh jadi semua kucing-kucing yang di rescue di situ ya semua ya? Oh oke. Itu di daerah mana ya? Aku. Oh